Halo Agrotekers, selamat datang di podcastnya Agropedia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu-isu pertanian loh. Penasaran kan? Yuk, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Di saat kondisi pandemi ini, Food and Agriculture Organization atau disingkat FAO atau Badan Pangan dan Pertanian PBB memperingatkan mengenai potensi terjadi krisis pangan sebagai dampak dari pandemi corona. Peringatan FAO ini yang membuat Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok. Presiden Jokowi juga berharap agar tidak terjadi kelangkaan yang membuat harga pangan melonjak. Berbeda dengan krisis pangan global pada tahun 2007-2008, sejak pandemi, pasokan komoditas pangan terhambat pada logistik atau distribusi. Contohnya ekspor produk bahan pokok dari Argentina yang menghasilkan kedelai dan Brazil yang menghasilkan pakan ternak dunia mengalami hambatan karena pemerintah pusat memblokir jalan menuju pelabuhan dengan alasan pencegahan corona. Secara internasional, jika pelabuhan utama seperti Santos di Brazil atau Rosario di Argentina ditutup, itu akan menimbulkan bencana bagi perdagangan global. FAO menyarankan selain melindungi pasokan dalam negeri, penting kerjasama lintas negara untuk mengamankan pasokan pangan. Pandemi corona yang masih belum pasti kapan akan mereda berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Di Inggris, menurut data Nielsen, penduduk berumah tangga mulai menimbun makanan di pekan terakhir Februari dan terus meningkat. Penjualan pasta dan daging kalengan di Inggris meningkat 60% dibandingkan pekan yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kendala stok di tingkat retail di Inggris. Kendala lain adalah pengangkutan pekerja dalam negeri di kedua negara tersebut dari rumah ke perkebunan. Kebijakan social distancing membuat pengangkutan pekerja secara kolektif tidak mungkin dilakukan, mengakibatkan ongkos membengkak dan jam kerja berkurang. Menurut data Eurostat pada tahun 2017, Spanyol adalah produsen dan pemasok buah terbesar di Eropa dengan 40,1% kapasitas produksi. Spanyol juga produsen sayuran terbesar kedua di Eropa dengan 17,3% kapasitas produksi. Sementara Italia menjadi negara produsen sayuran terbesar di Eropa dengan kapasitas 17,8%. Melihat data tersebut, maka kendala panen di Spanyol dan Italia akan berimbas kepada pasokan makanan segar di seluruh benua. Kemudian negara yang tidak memiliki lahan tanam dan mengandalkan impor untuk makanan juga akan terdampak. Semakin buruk jika yang hilang sebagai makanan pokok di negara itu. FAO memprediksi kondisi ini akan berlangsung sampai bulan Mei. Melihat kondisi berbagai negara saat ini, lalu bagaimana strategi Kementan Indonesia menjaga pasokan pangan di tengah pandemi corona? Saat ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga pasokan pangan dengan beberapa strategi. Salah satu strategi untuk menjaga pasokan pangan tersebut yaitu berupa bantuan alat dan sarana produksi kepada petani. Kementerian Pertanian atau Kementan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pasokan pangan di tengah pandemi virus corona. Sekretaris Jenderal Kementan Pamomon Rusmono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan 3 strategi dalam menjaga stok pangan. Strategi tersebut meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi jangka pendek terdiri dari membeli ayam peternak kecil dan dititipkan di pendingin milik swasta. Menaikkan harga jual gabah petani, menjaga stok aman 11 komoditas utama di setiap provinsi dan kegiatan padat karya. Adapun kegiatan padat karya yang dimaksud
yaitu perbaikan sarana irigasi, gerakan tanam, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan panen. Dengan demikian, para pekerja yang kehilangan penghasilan akibat pandemi corona dapat bekerja pada sektor pertanian. Kemudian, strategi jangka menengah meliputi mendorong ekspor secara maksimal dan ex-narapidana yang berprofesi sebagai petani. Adapun petani yang akan mendapat bantuan harus terdaftar sebagai anggota Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Selanjutnya, strategi jangka panjang untuk 5 tahun ke depan hingga tahun 2024. Strategi tersebut meliputi peningkatan produksi komoditas pertanian 70% per tahun, ekspor mencapai 3 kali lipat, dan menargetkan jumlah petani milenial sebanyak 2,5 juta orang. Kepala Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Bapak Dedi Nur Syamsi, mengatakan Kementan akan mempercepat bantuan sarana produksi, seperti alat dan mesin pertanian, benih atau bibit, pupuk, pakan ternak, obat atau vaksin hewan, dan lainnya. Selain itu, Kementan akan mendorong distribusi alat mesin pertanian atau Alsintan kepada petani. Dengan demikian, petani dapat menjaga jarak sosial. Wah, semoga wabah ini cepat hilang ya, sehingga semua dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah!